Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang polisi yang jujur mengungkapkan kasus yang melibatkan beberapa penjabat pemerintah sampai dia harus keluar dari kepolisian untuk mengungkapnya. Di awal film diperlihatkan beberapa mahasiswa melakukan demonstrasi di depan toko miras milik Paraman sampai mereka mengancam akan membakar diri, di mana mereka sangat tak suka dengan lokasi toko miras yang berdekatan dengan kampus mereka. Paraman yang ada di lokasi kejadian meminta anak buahnya untuk menghubungi Kapolsek, supaya Kapolsek bisa mengirimkan anak buahnya untuk membubarkan massa. Lalu, Kapolsek meminta anak buahnya yang bernama Ramdas untuk menanganinya. Namun begitu Ramdas sampai di lokasi, dia tak bisa menanganinya, dan malahan kondisi semakin ricuh. Sampai datang seorang polisi yang bernama Subas. Subas meminta mahasiswa agar melakukan demo tanpa menghambat aktivitas publik. Lalu, Subas menanyakan apa masalahnya sampai mereka melakukan demo. Mereka pun menjawabnya dengan mengatakan bahwa mereka meminta agar toko miras milik Paraman dipindahkan karena mereka sangat risih melihat banyak pemabuk berkeliaran di sekitar kampusnya. Mereka juga sudah sering memintanya, tapi tak pernah dihiraukan. Akhirnya, Subas menarik salah satu mahasiswa dan berbisik kepadanya dengan mengatakan, "Kenapa kau tidak hancurkan saja toko miras tersebut?" Dan semua mahasiswa mulai menghancurkan toko miras milik Paraman. Akibat kejadian itu, Subas ditegur oleh Kapolsek karena tak seharusnya Subas melakukan hal itu. Besok harinya, Subas pergi mengantarkan keponakannya yang bernama Anusha dan Vanusha ke sekolah musik. Dan setelah itu, Subas menemui pacarnya yang bernama Andita untuk mengajaknya pergi jalan-jalan. Hari berikutnya, saat Subas dan para polisi lain sedang menggelar razia, tiba-tiba ada sebuah mobil yang ngebut dan hampir menabrak petugas polisi. Subas yang melihatnya mencoba menghentikan mobil tersebut dengan menendang sebuah portal. Mobil itu pun berhenti, dan tak lama salah satu teman Subas mencoba memberitahukan bahwa yang mengendarai mobil tersebut adalah anak menteri. Mendengar hal itu, Subas hanya terdiam, walaupun anak menteri terus memaki Subas karena Subas telah menghentikan laju mobilnya. Karena tindakan anak menteri yang membuat Subas kesal, Subas lalu meminta nomor telepon anak menteri kepada temannya untuk mengetahui kemana anak menteri pergi. Setelah mengetahui keberadaan anak menteri, Subas lalu pergi menyusulnya. Sampai ke sebuah diskotik, Subas lalu mematikan jaringan CCTV di lokasi itu. Beberapa saat kemudian, anak menteri keluar dari diskotik dan saat dia akan menyalakan rokok, ternyata koreknya tertinggal di dalam mobil. Lalu dia mencoba mencarinya. Tak lama, dia dikagetkan dengan kedatangan Subas yang langsung memegang kepalanya dan membenturkannya ke mobil. Lalu Subas menjepitnya dengan kaca mobil dan mengikat tangannya. Lalu, Subas memukulnya berkali-kali dengan sebuah besi, sampai akhirnya ada beberapa penjaga yang melihatnya. Mereka pun mencoba menolong anak menteri itu, tapi Subas malah menghajarnya. Beberapa hari kemudian, ditemukan seorang perempuan yang telah meninggal dunia. Perempuan ini bernama Parvati. Subas pun ikut melihat lokasi kejadian. Setelah melakukan penelitian, Subas beranggapan bahwa korban tidak meninggal dengan cara bunuh diri, karena ada beberapa hal yang menurut Subas sangat janggal. Subas juga mencoba mengungkapkannya kepada temannya, tapi dia tak begitu menanggapinya. Tak lama, Kapolsek datang dan memerintahkan untuk segera mengevakuasi mayat dan menutup kasus dengan laporan kasus bunuh diri. Hal ini membuat Subas kesal, karena belum melakukan identifikasi lebih lanjut, Kapolsek malah langsung meminta kasusnya ditutup. Lalu, Subas dan temannya pergi ke rumah Parvati untuk mengabarkan kepada keluarganya. Namun, sampai di rumah Parvati, Subas tidak berani mengatakannya, karena Subas sangat tak tega melihat kedua orang tuanya. Akhirnya, teman Subas yang mengatakannya bahwa anak mereka sudah meninggal dan mayatnya ada di kamar mayat yang membuat kedua orang tua korban menangis histeris. Besoknya, keluarga Parvati dan beberapa mahasiswa berdemo di depan kantor polisi, karena mereka sangat kecewa terhadap kepolisian yang tidak menyelidiki kasus Parvati dengan secara rinci. Dan mereka juga tidak ingin mengambil mayat Parvati sebelum polisi bertindak. Media juga ramai datang ke kantor polisi dan mempertanyakan kasus tersebut kepada polisi, yang membuat Kapolsek bingung dan terpaksa membuka kembali kasus Parvati dan akan menyelidikinya secara detail. Di mana ini semua adalah rencana Subas. Subas meminta bantuan beberapa mahasiswa, dan Subas juga memanggil para awak media. Subas mulai melakukan penyelidikan ulang, dimulai dari meminta keterangan beberapa saksi.
membuka kembali beberapa berkas yang telah terjadi di tempat kejadian, mengecek kembali tempat kejadian perkara, hingga dia meminta bantuan temannya di cybercrime untuk melacak beberapa panggilan yang pernah terjadi di gedung tempat kejadian perkara. Subas juga mencoba untuk menemui dokter forensik yang menangani kasus tersebut. Namun, dokter itu enggan berbicara dengan Subas karena sudah di luar jam kerjanya. Subas kemudian kembali ke kantornya. Tak lama, Kapolda datang menemui Kapolsek untuk membicarakan kasus yang sedang diselidiki oleh Subas, di mana Kapolsek meminta Subas untuk mengambil berkas-berkas kasus tersebut. Subas lalu mengambil berkas tersebut dan menyerahkannya kepada Kapolsek, yang ternyata Kapolsek akan mengalihkan kasus tersebut kepada polisi lain. Subas tampak kecewa mendengarnya, karena sedikit lagi dia bisa menemukan titik terang dari pelaku pembunuhan. Hari berikutnya, saat Subas sedang berada di rumah menteri, tiba-tiba dia mendapat panggilan telepon dari temannya di cybercrime yang mengabarkan bahwa dia telah menemukan satu nomor yang terdeteksi beberapa kali aktif di lokasi kejadian perkara. Setelah mendapatkan nomor teleponnya, Subas mencoba menelponnya dan terhubung dengan seseorang yang bernama Abijit. Subas kemudian menanyakan di mana Abijit berada. Abijit memberitahukan kepada Subas keberadaannya. Setelah melakukan percakapan dengan Abijit, Subas langsung pergi menemui Abijit yang sedang berada di sebuah lapangan golf. Sampai di sana, Subas mendapat sambutan yang kurang baik dari teman-teman Abijit. Dia mengolok-olok Subas karena sebelumnya mereka telah meminta kasus yang ditangani Subas untuk ditutup. Mereka juga memperlihatkan video pemerkosaan dari beberapa korban yang telah mereka bunuh. Hal itu membuat Subas sangat marah dan langsung menghajarnya. Meskipun Abijit memperingatkan Subas bahwa mereka adalah anak orang kaya, tapi Subas terus memukuli mereka satu persatu. Setelah membuat Abijit dan teman-temannya babak belur, Subas membawa mereka ke kantor polisi dan memasukkannya ke dalam sel. Atas kejadian ini, Subas dimarahi oleh Kapolsek karena tidak mematuhi perintah Kapolsek yang sebelumnya meminta Subas untuk tidak menyelidiki kasus tersebut. Kapolda juga sempat menanyakan alasan Subas kenapa menangkap Abijit dan teman-temannya. Subas pun mengatakan bahwa dia mempunyai bukti sebuah video. Tapi saat Subas menunjukkan video itu kepada Kapolda, ternyata videonya sudah terhapus otomatis, yang membuat Subas tak bisa berkutik dan membuat Subas sangat berat hati harus mengeluarkan mereka dari dalam sel. Belum hilang rasa kecewa karena dia gagal memenjarakan pelaku pembunuhan Parvati, Subas kembali dikagetkan dengan melihat orang tuanya yang sudah meninggal di rumahnya. Hal ini membuat Subas sedih dan pingsan saat itu juga, di mana orang tua Subas sengaja dibunuh oleh anak buah Abijit dengan membakarnya pada saat mereka sedang merayakan acara pindahan di rumah barunya. Tak lama, datanglah Anita, pacar Subas, dan juga teman polisinya yang baik hati untuk menguatkan Subas. Kapolda yang menangani langsung kejadian di rumah Subas mengatakan bahwa kejadian yang menimpa Subas adalah kecelakaan. Hal ini semakin membuat Subas semakin kecewa terhadap Kapolda. Subas mencoba menemui Kapolda dan meyakinkan Kapolda bahwa kejadian itu bukanlah kecelakaan, dan Subas tahu siapa dalang dari kejadian itu. Kapolda kemudian menanyakan apakah kamu punya buktinya, yang membuat Subas hanya bisa terdiam. Kapolda juga meminta Subas untuk menulis permohonan maaf kepada Abijit dan teman-temannya. Tapi Subas malah menyerahkan surat pengunduran diri. Ini membuat Kapolda sangat marah dan menanyakan apa rencana Subas selanjutnya setelah mengundurkan diri. Subas menjawabnya dengan mengatakan bahwa dia akan melakukan pekerjaannya, pekerjaan yang tak bisa dilakukan oleh Subas saat memakai seragam polisi. Subas juga memberitahukan bahwa beberapa saat lagi Kapolda akan mendapatkan pengaduan orang hilang, di mana Gufan, teman Abijit, telah Subas culik. Dan benar saja, ayah Gufan datang melaporkan bahwa Gufan telah hilang. Kapolda juga mendapatkan pesan berisi video tempat Gufan disekap, di mana Gufan disekap dalam mobil di parkiran depan kantor polisi. Kapolda mencoba menolongnya, namun itu membuat Gufan malah terbakar sampai Gufan meninggal di lokasi kejadian. Kejadian ini menjadi tontonan media yang pada saat itu sedang berada di depan kantor polisi. Kemudian, Kapolda menunjuk beberapa orang polisi yang lumayan ahli untuk menangkap Subas, karena Subas termasuk polisi yang sangat cerdas dan dia sangat ahli dalam intelijen, ilmu forensik, investigasi, dan intelektual.
Subas juga melakukan semuanya dengan sangat rapi di setiap rencananya. Sementara itu, orang tua Abhijit yang bernama Sanjay dan teman-temannya membahas cara untuk balas dendam kepada Subas dengan cara menyewa pembunuh bayaran yang profesional. Tapi Sanjay juga tidak ingin gegabah karena takut merusak reputasi bisnisnya. Di tempat lain, Subas pergi mengantar Anita dan Vanusa ke sebuah hotel milik salah satu temannya yang bernama MD, dengan maksud agar Subas bisa lebih luasa melakukan rencananya. Subas juga meminta MD untuk membantunya menyiapkan sebuah game untuk balas dendam. Malam harinya, Subas mulai melakukan aksinya dengan pergi ke sebuah diskotik di mana Abhijit dan teman-temannya sedang mabuk-mabukan. Karena ada beberapa polisi yang menjaganya, Subas meminta MD untuk menggunakan kartu kredit milik Subas di tempat lain. Karena pasti, polisi akan mendapatkan pemberitahuan dari transaksi tersebut. Para polisi pun akhirnya pergi, lalu Subas langsung masuk ke dalam diskotik dan menculik salah satu teman Abhijit yang bernama Deepak, yang pada saat itu tengah berada di dalam toilet. Subas membawa Deepak ke sebuah gedung kosong dan mengikatnya. Subas juga meminta Deepak untuk menelpon temannya yang bernama Christy, agar Christy pergi menuju lokasi Deepak. Tapi setelah menelpon Christy, yang datang ternyata adalah ayahnya Christy dan beberapa preman bayaran. Mereka mencoba mencari keberadaan Subas dengan sebuah GPS, sampai pencarian mereka berhenti di satu titik tempat yang terdapat banyak lemari buku. Mereka mencoba-coba menembakinya, namun ternyata Subas tak ada di sana. Dan ternyata yang ditemukan hanyalah handphonenya saja. Tapi tiba-tiba Subas muncul dan langsung menghajarnya satu persatu. Setelah semua preman berhasil dikalahkan, Subas kemudian mengikatnya di sebuah drum, serta mengikat ayah Christy di kursi. Sambil merekam suara ayah Christy, Subas menanyakan berapa uang yang bisa dia berikan untuk Subas, di mana Subas sengaja merekam suara ayah Christy untuk menirukan suaranya. Subas kemudian menelpon Christy menggunakan HP ayahnya dan meminta membawakannya sejumlah uang dengan menirukan suara ayahnya yang membuat Christy percaya dan pergi ke tempat yang sudah Subas perintahkan. Beberapa saat kemudian, Christy datang dengan membawa sejumlah uang, yang membuat ayah Christy sangat panik, lalu menyuruh Christy pergi. Tak lama, Subas datang dan langsung menghajar Christy. Subas juga mengirim foto ayah Christy kepada Kapolda. Setelah itu, Subas membawa Deepak dan Christy pergi. Kapolda langsung meminta Kapolsek untuk menuju lokasi. Sampai di sana, saat Kapolsek mencari keberadaan ayah Christy, dia tak sengaja menginjak benang, di mana benang tersebut adalah sebuah jebakan yang membuat bom meledak dan membakar semua preman bayaran. Besoknya, saat Subas di bandara, Subas dikagetkan dengan tindakan Kapolsek yang langsung menodongkan pistol dari belakang dan meminta Subas untuk ikut dengannya. Di mana sebelumnya, Kapolda yang mengetahui lokasi Subas langsung memerintahkan Kapolsek untuk langsung ke bandara. Subas akhirnya dibawa ke kantor polisi dan mulai diinterogasi oleh Kapolda. Kapolda menanyakan di mana keberadaan Deepak dan Christy dengan nada yang sangat marah. Subas menjawabnya dengan mengatakan bahwa dia tidak mengetahuinya. Subas juga menanyakan apakah ada bukti yang menyatakan bahwa dia yang telah menculiknya. Hal itu membuat Kapolda terdiam. Karena Kapolda tidak mendapatkan jawaban tentang keberadaan Deepak dan Christy, ini membuat ayah Christy ingin secara langsung menanyakan kepada Subas. Tapi sebelum Subas menjawabnya, Subas meminta untuk Kapolda mematikan semua CCTV. Setelah Kapolda mematikan semua CCTV, Subas juga meminta Kapolda untuk memberitahukan kepada media bahwa kematian Bufan adalah insiden kebakaran. Hal ini membuat Kapolda marah dan langsung menampar Subas. Kapolda terpaksa harus melakukannya karena disuruh oleh ayahnya Christy untuk mengikuti semua permintaan Subas. Akhirnya, Kapolda menemui media dan mengatakan seperti apa yang diminta Subas. Beberapa saat kemudian, pengacara Subas datang. Dia langsung menanyakan apa alasan yang membuat Subas harus ditangkap. Kapolda menjawabnya dengan mengatakan bahwa Subas dicurigai telah menculik orang dan proses interogasi sedang berlangsung. Di persidangan, jaksa penuntut meminta kepada hakim agar Subas ditahan selama 1 minggu untuk mengumpulkan bukti-bukti. Tapi hakim tidak menyetujuinya dan memberikan hanya 1 hari saja. Hal ini diperkuat oleh beberapa bukti perjalanan Subas yang ditunjukkan oleh pengacaranya, serta beberapa tuduhan yang sangat tidak jelas yang bisa dikatakan itu semua hanya akal-akalan polisi saja. Subas kembali diinterogasi oleh ayah Christy. Dia menanyakan kembali tentang keberadaan Deepak dan Christy. Subas kemudian memberitahukan nomor telepon yang kemungkinan bisa saja tersambung dengan Deepak dan Christy. Ayah Christy berhasil menelpon Christy. Lalu, dia meminta Christy untuk pergi ke bandara, seperti apa yang diperintahkan oleh Subas.
Sampai di bandara, Christy dikagetkan dengan suara yang tiba-tiba terdengar dari dalam tas yang dibawanya. Christy mencoba membukanya, di mana Christy menemukan sebuah pistol. Lalu, Christy mengambilnya, dan tiba-tiba, pistol tersebut menembak dengan sendirinya, yang membuat para polisi di sana menembak Christy hingga tewas. Hal ini terjadi karena sebelumnya, ayah Christy tidak mematuhi apa yang diperintahkan Subas. Media juga mengabarkan tewasnya Christy, dan membuat ayah Christy jatuh pingsan melihatnya. Kematian Christy juga membuat Abhijit semakin khawatir dengan keselamatannya. Kemudian, dengan bantuan temannya Andy, seorang hacker game, mulai mengaktifkan game untuk membunuh Deepak yang diletakkan dalam tangki kaca yang terhubung dengan bahan kimia berbahaya. Subas dan teman hackernya mengekspos Deepak sebagai pemerkosa pada publik melalui tautan sebuah game online, di mana publik akhirnya marah dan benar-benar berusaha menembak Deepak. Kapolda yang mengetahui hal itu langsung meminta tim cybercrime untuk meretas situs yang menyebarkan permainan tersebut. Tapi, situs tersebut selalu berubah-ubah setiap 20 detik, sampai ahli hacker pun turun tangan untuk membantu tim cybercrime. Setelah mereka berusaha meretasnya, mereka mengklaim bahwa Subas telah ceroboh telah memberikan mereka celah. Tapi, itu ternyata adalah sebuah jebakan yang bisa membunuh Deepak. Kapolsek kemudian menuju lokasi penyekapan Deepak dengan diantar Anita yang sangat terpaksa harus mengantarnya karena Anita tidak tega melihat Subas dipukuli. Tapi, sampai di sana, ternyata Anita malah menjebak Kapolsek dan mengurungnya di sebuah ruangan kosong berdekatan dengan tempat penyekapan Deepak. Sementara itu, Kapolda buru-buru pulang ke rumahnya setelah Subas memperingatkan bahwa dalam 10 menit jika dia tidak pulang, mungkin anaknya sudah tidak ada di rumah. Karena hal itu juga, Subas dan Kapolda sampai cecok dan hampir saja gelut. Kapolda sampai di rumahnya dan langsung menanyakan keberadaan anaknya kepada istrinya sambil marah-marah. Karena anaknya tidak mengangkat telepon saat dia menelponnya, di mana dia sedang memainkan game online yang membunuh Deepak yang begitu ramai dimainkan seluruh penjuru kota dan hampir semua golongan usia memainkannya. Sementara itu, ayah Deepak pergi menuju lokasi penyekapan Deepak setelah mengetahuinya dari seorang hacker. Sampai di sana, ayah Deepak mencoba berusaha membebaskan Deepak dengan menghancurkan tangki kaca yang ada Deepak di dalamnya. Tapi, hal itu malah membuat Deepak terbunuh. Selanjutnya, Sanjay ayah Abhijit meminta Kapolda untuk membebaskan Subas, karena dia akan menanganinya dengan caranya sendiri. Kapolda pun menyetujuinya. Kapolda juga sempat mengingatkan Subas untuk berhati-hati saat dia sudah bebas, karena Sanjay bisa saja membunuh Subas. Di depan kantor polisi, Sanjay dan Abhijit beserta anak buahnya telah menunggu Subas. Subas lalu menghampiri Sanjay dan mengatakan bahwa dia memiliki video pemerkosaan yang dilakukan Abhijit dan teman-temannya. Dan ini bisa saja merusak reputasi bisnisnya kalau Subas menyebarkan video tersebut. Abhijit yang mengetahui hal itu sangat heran karena dia merasa telah menghapus video tersebut. Hal ini dikarenakan Subas telah meretas HP Deepak dan memulihkan video tersebut kembali. Kemudian, Subas meminta Sanjay dan Abhijit untuk ikut bersamanya jika video tersebut ingin dihapus. Hal ini juga membuat semua teman-temannya tampak kecewa terhadap Sanjay. Tapi Sanjay tak mau kehilangan reputasi bisnis yang telah dia bangun selama 50 tahun. Subas, Sanjay, dan Abhijit akhirnya pergi ke suatu tempat. Sampai di sana, Subas menunjukkan tempat untuk menghapus video tersebut. Namun ternyata, itu hanyalah jebakan Subas, dan malah membuat Sanjay terkurung. Tapi tak lama, Sanjay berhasil keluar. Sanjay berusaha mencari Abhijit, sampai akhirnya Subas memanggilnya sambil melemparkan tali kepada Sanjay, di mana tali tersebut telah mengikat Abhijit. Sanjay berusaha meraih tali tersebut untuk menyelamatkan Abhijit. Walaupun Sanjay bisa meraih tali dan mempertahankannya, Sanjay akhirnya melepaskan tali tersebut demi menyelamatkan kerajaan bisnisnya yang akan hancur jika video tersebut tersebar. Sanjay mulai berhasil menghentikan penyebaran video tersebut, tapi dia harus kehilangan anaknya, Abhijit. Dan film pun berakhir.